Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Adi dosenku, aku ingin bercerita tentang perjalanan kuliahku yang penuh tantangan dan cerita. Dengarkan ceritaku, semoga kau senang dengan apa yang telah aku raih, semua berkat bimbinganmu yang sabar membimbingku untuk jadi lebih baik. Tugas dan ujian yang datang silih berganti, tapi kau selalu memberikan arahan dengan sabar dan penuh perhatian. Membuatku semakin semangat untuk belajar. Setiap kata yang kau ucapkan menjadi petunjuk untuk masa depan. Oh Pak Adi, kau dosen terbaik yang selalu hadir memberi semangat. Dengarkan ceritaku, dengan apa yang telah aku raih semua berkat bimbinganmu yang sabar membimbingku untuk menjadi yang lebih baik. Oh Pak Adi dosenku, terima kasih atas semua ilmu. Semoga aku bisa membanggakanmu dengan hasil yang terbaik yang telah kucapai. Pagi itu aku datang ke kelas, bertemu dengan Pak Adi, pembimbing yang sangat terbaik. Kuliah pertama dan siap menghadapi. Pemasaran agribisnis itu bukan sekadar teori, dan Pak Adi mengajar dengan penuh energi, mengenalkan dunia pasar. Dengan langkah pertama, kita mulai berkarya. Kuliah pertama pemasaran agribisnis Pak Adi diajarkan dengan bijak dan bukan hanya teori, tapi juga praktik yang membangun masa depan yang gemilang. Produk berkualitas yang harus kita jual, harga yang pas, dan tempat yang tepat, promosi yang menarik, semua terencana dan Pak Adi mengajarkan dengan penuh makna. Pemasaran agribisnis jadi lebih jelas dengan ilmu yang Pak Adi ajarkan. Setiap langkah jadi lebih pasti menuju masa depan yang cerah. Pagi itu masih dingin dan matahari baru mulai naik. Hari itu adalah hari yang cukup saya nantikan karena itu adalah kuliah pertama dari pemasaran agribisnis bersama Pak Adi. Dengan lengkap, mantap, dan sedikit gugup, saya duduk di bangku tengah berharap hari itu membawa semangat baru. Dan begitu Pak Adi masuk kelas, senyum hangat dan gaya yang bersahaja, suasana langsung berubah. Beliau bukan hanya membawa materi, tapi juga semangat. Beliau membuka pembicaraan dengan kalimat ringan yang disambut tawa seluruh kelas, lalu berkata, pemasaran itu harus punya rasa, seperti lagu kopi dangdut, kopi yang dinikmati di pagi hari, yang selalu membuat rindu. Dan tentu saja, ternyata Pak Adi bisa mengaitkan materi dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan. Ia menjelaskan bahwa produk agribisnis bukan hanya soal hasil panen, tapi soal bagaimana membungkusnya dengan nilai dan emosi yang menyentuh pasar. Pemasaran itu seperti nasi padang, banyak pilihan, tapi kita harus bisa memilih yang tepat untuk segmen yang pas. Kemudian Pak Adi mengajarkan strategi positioning. Ternyata si asyik ini kalau diajarkan dengan gaya Pak Adi. Lalu kuliah terus berlanjut, kami diajak berpikir bagaimana menjual hasil tani bukan hanya sebagai produk, tapi sebagai pengalaman. Pak Adi bilang, produk agribisnis juga bisa punya nilai emosional, seperti cinta yang luar biasa. Pak Adi tersenyum lalu berkata, kalau kamu tahu betul konsumennya, kamu bisa memberi nilai lebih dari sekedar barang, seperti cinta, bukan cinta biasa. Kuliah pertama itu berakhir dengan senyuman seluruh mahasiswa, bukan karena kami tak sabar pulang, tapi karena kami merasa baru saja masuk ke dunia yang seru dan relevan. Pemasaran agribisnis yang penuh strategi, kreativitas, dan rasa. Hari itu saya pulang mengingat satu pesan Pak Adi yang paling menempel. Jadilah pemasar yang bukan hanya pintar menjual, tapi mampu menyentuh. Karena dalam agribisnis, pasar itu bukan hanya angka, tapi manusia. Dan sejak saat itu, saya tahu kuliah bersama Pak Adi bukan sekedar kuliah. Ia adalah perjalanan membangun pemahaman tentang dunia dengan selingan irama dangdut dan lirik cinta luar biasa. Minggu berikutnya, kuliah Pak Adi semakin menarik. Kami mulai memasuki konsep yang lebih dalam tentang bauran pemasaran agribisnis. Bauran pemasaran terdiri dari produk, harga,
tempat, dan promosi yang menjadi topik utama. Pak Adi menjelaskan dengan cara yang mudah dicerna. Pak Adi dengan santai mulai mengaitkan topik dalam kehidupan sehari-hari. Bauran pemasaran agribisnis itu seperti kopi dangdut. Kita semua tertawa, tapi Pak Adi melanjutkan, kopi yang nikmat di pagi hari itu adalah produk yang berkualitas. Yang kita tawarkan harus mulai dengan produk yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu kami beralih ke tempat atau distribusi. Pak Adi menyebutkan bahwa pemasaran agribisnis memilih lokasi yang tepat sangat penting. Tempat itu seperti kita menikmati makanan yang enak seperti di warung Padang favorit. Lalu berkata Pak Adi dengan ceria, kalau tempatnya tidak strategis, konsumen yang sudah lapar pun tidak akan datang. Lalu saya membayangkan saat makan nasi Padang yang enak, jika warungnya jauh dan sulit dijangkau, tentu saya enggan datang lagi. Begitu juga dengan distribusi produk agribisnis. Lokasi distribusi yang baik akan memudahkan produk sampai ke tangan konsumen dengan lebih cepat dan efisien. Akhirnya kami membahas promosi yang menurut Pak Adi adalah cara menarik perhatian konsumen. Promosi itu seperti lagu Cinta Luar Biasa. Katanya cinta itu bisa membuat orang jatuh hati. Begitu juga dengan promosi. Kalau dilakukan dengan tepat, bisa menarik perhatian konsumen. Pak Adi mengajarkan bahwa promosi harus kreatif, bisa berupa iklan, diskon, atau kampanye yang menyentuh emosi konsumen. Dengan penjelasan yang menyeluruh dan penuh semangat, saya mulai tahu betapa pentingnya setiap elemen bauran pemasaran agribisnis. Produk, harga, tempat, dan promosi bukan hanya teori yang abstrak, tetapi konsep yang bisa diterapkan langsung di dunia nyata. Dan yang lebih menarik, Pak Adi mengaitkan semuanya dengan hal-hal yang mudah dimengerti, seperti makanan enak, kopi pagi, dan bahkan lagu cinta. Lalu, pada saat kuliah selesai, saya merasa semangat baru untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari, seperti kata Pak Adi. Jangan takut untuk mencoba, karena dalam pemasaran, kreativitas adalah kunci utama. Dan dengan pengetahuan yang diberitahu oleh Pak Adi ini, saya tahu bahwa untuk sukses dalam pemasaran agribisnis, kita harus memahami kebutuhan pasar, menyusun strategi yang tepat, dan tidak lupa memberikan sentuhan kreativitas yang membuat produk kita jatuh cinta di hati konsumen. Terima kasih Pak Adi Mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.